Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Masih bersama aku, Muhammad Mahfur Rahman, Awardai Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022, yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman belajar bareng sebagai persiapan untuk menghadapi seleksi skolastik pada tahap kedua seleksi beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan terkait informasi seputar beasiswa Indonesia Bangkit dan juga channel ini akan semakin berkembang seperti itu. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, dalam tes skolastik nanti ada berbagai jenis soal yang harus kita kerjakan. Di antaranya adalah jenis soal verbal. Nah, di dalam soal verbal sendiri itu juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis soal, yaitu ada sinonim, antonim, padanan kata, dan juga pengelompokan kata. Nah, kali ini kita belajar satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari jenis soal verbal sinonim, ya. Aku sudah mempersiapkan 20 contoh soal yang kita bisa pelajari bersama agar kita semakin banyak ya perbendaharaan kosakata dan juga persamaan sinonim agar bisa menjawab soal-soal yang tersaji nanti dalam seleksi skolastik. Di antara yang bisa kita lakukan untuk memperkaya perbendaharaan kosakata selain belajar contoh-contoh soal seperti ini juga sering-sering kita baca ya teman-teman, apabila menemukan kata-kata asing kita bisa cari artinya di KBBI dan dengan begitu kita akan bisa eh, menemukan sinonim yang pas atas kata tersebut seperti itu. Nah, tak berlama-lama lagi, nggak usah cang-cincong, langsung saja soal yang pertama ya. Ada legitimasi ya. Legitimasi ini kadang-kadang kita sering dengar juga nih legitimasi ya. Kira-kira sinonimnya apa nih? Pilihan jawabannya adalah A. Penghubung, B. Pengaturan, C. Pengikat, D. Pengesahan, dan E. Pengendalian. Ya, kita cari di KBBI. KBBI ya. Aku beracuan KBBI yang dikelola oleh Kemendikbud ya teman-teman. Legitimasi ya. Di sini ada keterangan kesahan. Ini juga ada pengesahan. Di pilihan jawaban ada nggak? Oh, ada pengesahan. Jadi jawabannya yang D ya, pengesahan, legitimasi pengesahan gitu. Ingat-ingat kita harus mengingat-ingat ya, legitimasi adalah pengesahan. Oke, lanjut nomor 2, ada ceruk ya. Ceruk apa nih ceruk? Aduh, ceruk. Pilihan jawabannya ada A lekuk, B simpang, C pusat, D tanda, dan E jurang. Coba kita lihat di KBBI ceruk itu apa? Nah, ini ya. Di sini ada kata lekuk ya. Ada nggak jawabannya? Oh, ada lekuk. Jadi jawabannya yang A. Ceruk adalah lekuk. Ya, lekuk. Ya. Lanjutnya nomor 3, afirmasi. Nah, ini kata juga yang sering kita temui kadang-kala ya di kehidupan sehari-hari kita. Afirmasi. Apa sih afirmasi ya? Sinonimnya kita lihat pilihan jawabannya adalah A. Penerbitan, B. Perlakuan, C. Penegasan, D. Penentuan, dan E. Penekanan. Kita lihat di KBBI, afirmasi sebenarnya apa sih? Di sini ada afirmasi adalah penegasan atau peneguhan. Di sini ada nggak penegasan? Oh, ada. C ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Penegasan. Oke. Lanjut. Rekognisi. Nomor 4. Rekognisi. Pilihan jawabannya ada pengakuan, pengembalian, tuntutan, perubahan, dan pemberitahuan. Kira-kira jawabannya apa? Di KBBI ada pengakuan, pengenalan, penghargaan. Pengakuan ada nggak? Oh, ada ya. Pengakuan. Pengakuan. Jadi jawabannya yang A. Rekognisi adalah pengakuan. Rekognisi adalah pengakuan. Ya, rekognisi adalah pengakuan. Oke, lanjut. Ada hostess. Hostess apa ini? Soal-soal sinonim ini jarang kita dengar ya kata-katanya. Hostess ini. Pilihan jawabannya ada pramusyahwat. Waduh, ada juga ya pramusyahwat. B. Pramuria. C. Pramuniaga. D. Pramusaji. Dan E. Pramugari ya, teman-teman. Kita lihat di KBBI ada nggak?
Wanita yang pekerjaannya menerima, menjamu, dan menghibur tamu di hotel, kelab, malam, bar, sebagainya. Atau pramuria. Ah, ada ya di sini. Terangnya pramuria. Hostess adalah pramuria. Jadi jawabannya ada yang B. Oke, lanjut nomor 6. Ada klarifikasi ya. Klarifikasi. Nah, ini kita sering dengar juga apabila kadang-kala ada huru-hara kasus ya, teman-teman. Kadang wartawan minta klarifikasinya gitu. Eh, ap- eh, Terus ada juga kadang-kala yang itu kan kemarin yang sempat ramai itu yang apa TikToker gitu kan kadang melakukan suatu kesalahan terus dimintai klarifikasi ya gitu-gitulah. Kira-kira jawabannya apa nih sinonimnya? Pilihannya ada A permintaan, B pengaturan, C penjelasan, D penentuan, dan E penjelasan. Kita lihat di KBBI, klarifikasi adalah penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya ya. Jadi kita mencari apa ya kebenaran yang sebenarnya. Jadi di sini ada kata penjelasan, jadi jawabannya adalah yang C ya. C atau E ternyata penjelasannya ada dua ya teman-teman. Boleh, boleh C, boleh E, penjelasan satu. Oke, lanjut. Nomor 7 ada jenggala ya. Jenggala ya, teman-teman. Pilihan jawabannya ada A, hutan, B, lebat, C, sabana, D, gurun, dan E, bukit. Kita lihat di KBBI jenggala artinya apa nih? Jenggala adalah hutan atau rimba ya. Di sini ada pilihannya ya, hutan. Jadi jenggala adalah hutan A ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 8 ada saban. Ya, saban, saban. Pernah dengar nggak kata saban? Aku kayak pernah dengar gitu ya. Pilihan jawabannya adalah A, pernah, B, sejalan. Ini sebenarnya sejalan ini, aku salah ketik kayak sejalan atau sajalan benar. C, jarang, D, tiap-tiap, E, sekali. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saban adalah tiap-tiap ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kadangkala kalau nggak salah saban tuh bahasa Betawi kayaknya. Biasanya penyebutannya kayak saban hari itu kan, berarti tiap hari gitu kan, saban minggu, tiap minggu gitu kan. Jadi tiap tiap. Oke, lanjut nomor 9 ada gancu ya, gancu. Apa ini gancu? Oke, pilihan jawabannya adalah A, golok, B, timbangan, C, karung, D, serokan, dan E, pengait. Oke, kita lihat di KBBI, gancu itu apa artinya? Yaitu galah yang berpengait pada ujungnya atau pengait ya. Ada pengait ya, jadi jawabannya adalah yang E, pengait. Gancu adalah pengait. Oke, nomor 10 ada konvensi ya, konvensi ya. Ini. Konvensi, pilihan jawabannya ada A, kesepakatan, B, perundingan, C, musyawarah, D, ketentuan, E, perpindahan. Oh ya, konvensi itu kayak itu ya, kita di pelajaran sejarah dulu, KMB, konvensi meja bundar gitu. Gitu kan sih teman-teman? Nggak tahu, kita lihat di KBBI-nya. Konvensi itu apa sih artinya? Konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan ya. Nah ini, ada nggak kesepakatan, permufakatan? Nah ini, kesepakatan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, konvensi adalah kesepakatan. Konvensi, kesepakatan. Oke, lanjut. Nomor 11 ada Tasik ya. Siapa nih yang dari Tasik Malaya? Ya. Tasik. Neng-neng. Nugelis. Oke. Pilihan jawabnya ada A. Lembah. B. Danau. C. Rawa. D. Selat. Dan E. Sungai. Ya. Jadi apa artinya nih Tasik di KBBI? KBBI kawasan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan atau danau. Ah ya, Tasik. Jadi jawabannya adalah danau seperti itu. Oke, lanjut kita menemui kata ranah. Nah, ini biasanya kita bilang itu bukan ranah kita gitu kan. Ranahnya Pak ini kalau mengenai ekonomi, ranahnya Ibu ini kalau mengenai keuangan gitu kan. Oke, kita lihat ranah apa sih sinonimnya atau artinya gitu kan. Pilihannya ada A domain, B asal, C hutan, D kampung, E tanah. Ya, ini ranah adalah tanah rata, dataran rendah, lembah. Tanah yang berbeda. Ya berarti kita bisa simpulkan adalah tanah ya teman-teman. Ranah itu tanah ya. Ya. Oke, lanjut nomor 13 ada nanar. Nanar nih. Kirain nanas gitu kan. Kalau nanas kan enak gitu. Oke, nanar. Pilihan jawabannya adalah malu, B kosong, C bingung, D berani, dan E tajam.
Kira-kira apa nih nanar sinonimnya? Oke, kita lihat di KBBI, nanar. Berasa pusing karena mabuk, kena pukul dan sebagainya. Agak hilang akal, marah sekali. Ya, nanar jadi berasa pusing karena mabuk. Kira-kira apa nih jawabannya? Bingung kali ya? Karena pusing mabuk kan bingung kadang. Ya. Oke, jawabannya adalah mabuk. Nanar bingung. Nanar jadi bingung ya. Oke, lanjut. Nomor 14 ada agitator ya, agitator. Agitator. Oke, pilihan jawabannya ada pemerhati, B ahli pidato, C orator, D penghasut dan E pembela. Di KBBI orang yang melakukan agitasi atau penghasut ya. Jadi agitator hidup penghasut. Siapa nih yang suka menghasut temennya untuk tidak belajar nih untuk persiapan KBBI persiapan BIB pengennya main terus menghasut untuk main terus. Oke, lanjut. Jadi jawabannya adalah penghasut D ya, teman-teman. Oke, lanjut nomor 15 ada entitas. Entitas nih ya. Pilihan jawaban ada kualitas, sumbangsih, wujud, jumlah, dan tak terbatas. Entitas ya. Kadang-kala pernah dengar juga entitas, tapi apa ya jawabannya? Artinya entitas menurut KBBI satuan yang berwujud atau mewujud. Jadi wujud ya teman-teman. Entitas berarti sesuatu yang berwujud, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Ya, jadi jawabannya C ya. Lanjut nomor 16 ada angot. Ini angot apa lagi gitu kan? Pilihan jawabannya ada kumat. A. Kumat, B. Seperti, C. Kacau, D. Andai, dan E adalah atau. Kita lihat di KBBI, angot adalah sakit lagi kambuh, sakit gula. Oh, jadi kayak apa ya? Habis sakit tapi kambuh lagi. Gitu, angot ya. Tapi di sini nggak ada keterangan kambuh ya. Oh, berarti kumat kayaknya. Kumat kan kalau bahasa Jawa itu kambuh lagi, kumat ya. Ya, jadi jawabannya kumat ya. Nah, kadangkala kita juga bisa aja menemui yang seperti ini. Jadi kita harus ini teliti ya teman-teman dan bisa aja salah seperti itu kumat ya. Oke, lanjut nomor 17 ada babut. Babut ya, babut apa ini? Oke, pilihan jawabannya ada spray, A spray, B tikar, C matlas, D alas dan E permadani ya. Kita lihat di KBI babut itu apa? Permadani atau karpet ya teman-teman. Nah, di sini pilihan jawabannya nggak ada karpet, adanya permadani, jadi E permadani seperti itu. Permadani. Babut adalah permadani. Oke, oke. Babut adalah permadani. Oke, nomor 18 ada relung. Relung apa ini? Relung hatiku yang paling dalam. Wede, dari relung hatiku yang paling dalam. Ini kata-kata buat puisi kadang kala ini. Oke, pilihan jawabannya adalah A. Dangkal, B. Panjang, C. Labirin, D. Ruang, dan E. Dalam. Kita lihat. Di KBBI ada relung adalah lekuk atau jeluk di tanah di lereng gunung. Lekuk atau ceruk. Tadi ya. Oh, berarti ada tiga kayaknya ya. Tiga kata yang mirip gitu ya. Relung, lekuk, ceruk. Kan tadi kita menemui soal ceruk ya. Tapi persamaannya adalah lekuk. Apakah ini juga termasuk persamaannya? Relung. Relung. Kita kira yang paling masuk logika yang mana ini? Dangkal. Panjang, labirin, ruang, dalam. Kayaknya ruang gitu ya. Karena ini kan lekuk atau jeruk di tanah, di lereng gunung gitu kan. Kayaknya ruang ya teman-teman. Oke, D, ruang gitu. Kalau misalkan salah bisa dikoreksi kolom apa komentar di kolom komentar gitu. Nomor 18 salah Mas, yang benar ini gitu. Oke, lanjut nomor 19 ada dependensi. Dependensi ya. Apa ini? Kan kadang kita dengar independen gitu kan. Kalau dependen apa nih? Apalagi kalau ditambah isi, dependensi apa? Pilihan jawabannya ada A. Mengharapkan, B. Subsidi, C. Tergantung, D. Swadaya, E. Mandiri. Kita lihat di KBBI ada ini ya, keadaan bergantung pada orang lain karena belum dapat hidup sendiri tentang orang. Ketergantungan. Ada nggak ketergantungan di sini? Nah, ada ya, ini tergantung ya teman-teman. Tergantung. Nah, kalau independen kan mandiri, tidak terpengaruh, tidak ada apa ya,
tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain gitu kan, independen. Kalau dependen berarti tergantung, masih menggantungkan pada hal lain gitu. Jadi C ya jawabannya teman-teman, dependen, dependensi. Oke, lanjut nomor 20 udah terakhir ini ya teman-teman. Kunyuk ini, kunyuk. Kok ada soal kunyuk ya teman-teman? Kunyuk ini bagi orang Jawa mungkin tahu kunyuk. Kunyuk. Pilihan jawaban ada A. Gorila, B. Kera kecil, C. Kuda, D. Sial, dan E. Macam. Kira-kira apa? Menurut KBBI, kunyuk adalah kera kecil atau monyet. Orang bodoh tidak tahu adat. Ada nggak di sini? Ah, ada ya, teman-teman. Di sini ada B. Kera kecil. Seperti itu ya, teman. Jadi jawabannya adalah B. Oke, thank you. Terima kasih, teman-teman. Mungkin itu cukup kita sampai di sini saja belajar barengnya mengenai sinonim. Mungkin video selanjutnya bisa aku belajar sinonim lagi atau jenis soal yang lainnya, bisa antonim atau badan kata atau kelompokan kata. Jadi tunggu aja video-video terbaru dari aku. Kalau misalkan ada request bahas apa lagi, komentar aja di kolom komentar. Dan sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan terkait dengan info seputar Biasa Indonesia Bangkit, persiapan dalam menghadapi Biasa Indonesia Bangkit, dan tentunya channel ini akan semakin berkembang ya teman-teman. Ya mungkin dari itu saja eh, eh, apa ya belajar bareng kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi seleksi skolastik seleksi kedua tahap kedua Biasa Indonesia Bangkit tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.